Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitria, kelas K5 20 AR. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Ma'rifatul Insan dari materi ke-1 sampai ke-4. Selanjutnya ada pembahasan Ma'rifatul Insan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, takrif al-insan, pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Yang ketiga, takotul insan, potensi manusia. Yang keempat, nafsul insani, jiwa manusia. Ma'rifatul insan, materi ke-1. Yang pertama ada takrif al-insan, pengenalan manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua makna, yaitu makrifat dan insan. Makrifat artinya mengenal, insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, makrifatul insan diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, makrifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Yang kedua, unsur manusia. Yang ketiga, amanah manusia. Yang keempat, balasan. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Asal penciptaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah. Lihat, dapat diartikan dalam Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu tentang berbangkit itu. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka buat baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Dapat diartikan Quran Surat As-Sajdah ayat 32. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang kedua ada unsur manusia. Unsur manusia. Fungsi manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu yang pertama, qalb, hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasa seseorang.
Hari Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1999 yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pada seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati jantung. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pada alku. Disebutkan pula bahwa tempat alku ini adalah di dalam al-qalbu, hati, sebagaimana al-azmu. Diartikan pada Quran surat Al-Hajj ayat 20. Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya? Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena ini, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Dapat diartikan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga ada amanah. Amanah dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Di mana jika dikerjakan, mereka akan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapatkan siksa. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada kaum munafik. Kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melakukannya, baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik. Kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, ada kaum mukmin. Kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua, ada amanah al-khalafah. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang keempat, ada balasan.
Jadi dengan dua amanah ini Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u, balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal. Bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dalam Quran surat Al-Anhar ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman dan maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada Ma'rifatul Insan materi kedua. Yang kedua ada Hakikatul Insan, hakikat manusia. Hakikat manusia ada beberapa hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, bintang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ada alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala diciptakan alal fitrah berada di atas firman. Pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Indah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, lemah. Manusia diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan daif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28 yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadanya karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil, bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Gunung tetapi semuanya enggak untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sanggup zalim dan sangat bodoh. Yang terakhir ada fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak. Quran Surat Fatir ayat 35 yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang haknya tidak memerlukan sesuatu, maka terpuji. Yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya yang pertama dengan ditiupkan ruh. Yang artinya pada Quran Surat Ar-Sajdah ayat 32.
Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang kedua ada memiliki keistimewaan. Terdapat Quran Surah Isra ayat 17 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga ada ditundukkannya alam padanya. Pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 45 yang artinya Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Yang ketiga ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakannya perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah pada Quran surat Az-Zariyat ayat 51 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua ada khilafah. Selanjutnya ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memiliki al-iman atau al-kufru. Yang kelima, balasan, bertanggung jawab. Yang pertama, berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majzium atau mendapatkan balasan amal mereka yang beriman dan berbuat kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah surga. Yang kedua ada neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar, neraka. Ma'rifatul insan, materi ketiga. Yang ketiga ada takotul insan, potensi manusia. Definisi manusia. Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal, sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia menjadi tiga. Yang pertama ada potensi pendengaran. Yang artinya pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah
kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Quran Surat An-Nahl yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera Allah, alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Yang ketiga ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terlihat dalam rongga perut ada sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan ke lima panca indera manusia sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Abu Darda et al. 2014. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patah dan taat. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap amanah dan khianat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap amanah. Ada al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Berkenaan dengan al-khilafah ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Adamu hakikatil mulkiyah, karena pemilik yang hakikat adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak Allah yang mewakilkan kepemimpinan tersebut at-tasyaruf bi iradatil mutaklif, yaitu Allah Ta'ala. Ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Adamut ta'addi alal hudud. Yang kedua ada al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillah min zalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yang pertama ada kal an'am, bagaikan binatang ternak.
pada Quran Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang, ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua ada kalbi, bagaikan anjing. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kamu menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat yang dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia yang menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalalnya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengeluarkan lidah juga. Demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Yang ketiga ada kalkirdi seperti monyet dan kalkinzi seperti babi. Quran surat Al-Maidah ayat 60 yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang keempat ada kal-kasabi, seperti kayu. Pada Quran surat Al-Munafikun ayat 4, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka inilah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Yang kelima ada kal-hijarah, seperti batu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarkan mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali tengah dari apa yang dikerjakan. Yang keenam ada kalkimah, seperti keledai. Yang ketujuh ada kalk ankabut, seperti laba-laba. Ma'rifatul insan bagian keempat. Yang keempat ada nafsul insani, jiwa manusia. Nafsul insani, jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu artinya perasaan atau kekuatan emosional. Insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, nafsu insani diartikan kekuatan emosional diri sendiri. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri sendiri yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Definisi manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur.
Tafsir Ibnu Katsir. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia berbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Yang ketiga ada jiwa yang aruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.